Bayangkan kalau kamu bisa mengirim pesan ke masa depan. Sebuah pesan yang baru bisa dibuka 10 tahun lagi oleh orang yang sama, yaitu dirimu sendiri. Perkenalkan teknologi yang bernama Memory Time Capsule Technology. Teknologi ini dirancang bukan cuma buat menyimpan file atau foto biasa, tapi buat mengingat kenangan, pesan, dan emosi manusia dalam bentuk digital, lalu mengirimkannya melintasi waktu. Dan inilah kisah tentang teknologi penyimpan kenangan dari masa lalu untuk masa depan. Kalau dulu orang bikin time capsule dengan cara ngumpul kotak berisi surat dan foto di tanah, sekarang manusia udah punya versi digitalnya. Dengan teknologi Memory Time Capsule, kita bisa menyimpan pesan, video, foto, bahkan surat pribadi yang baru bisa dibuka bertahun-tahun kemudian oleh kita sendiri atau oleh orang yang kita tentukan, kayak ngirim pesan dari masa kini yang baru akan mendarat di masa depan. Bayangin kamu bikin video hari ini tentang mimpi kamu, harapan kamu, atau pesan buat dirimu sendiri di masa depan. Lalu kamu simpan dan baru bisa kamu buka 20 tahun dari sekarang. Saat waktunya tiba, pesan itu dikirim otomatis ke kamu dan kamu menonton versi dirimu yang dulu, versi yang udah kamu lupakan. Keren banget kan? Tapi di balik itu semua, ada ide besar yang jauh lebih dalam dari sekedar nostalgia. Tujuan dibuatnya teknologi ini. Memory Time Capsule Technology diciptakan bukan cuma buat menyimpan file. Tujuan utamanya adalah menghubungkan masa kini dengan masa depan. Teknologi ini ingin menjawab satu pertanyaan sederhana. Kalau waktu bisa memisahkan kita dari kenangan, bisakah teknologi menghubungkan kita kembali? Itulah alasan kenapa teknologi ini lahir. Dia diciptakan untuk menjaga pesan, perasaan, dan momen manusia agar tidak hilang dimakan waktu. Terus, apa bedanya dengan galeri foto atau sosial media? Sekilas mungkin kamu mikir, lah, bukannya di Google Foto juga bisa tuh lihat kenangan lama dari 5 tahun yang lalu? Ya, benar banget. Tapi perbedaan utamanya ada di tujuan dan mekanismenya. Kalau galeri foto atau media sosial kayak Instagram, Facebook, atau Google Foto, itu dirancang untuk melihat kenangan masa lalu kapanpun kamu mau. Tapi Memory Time Capsule beda. Dia dirancang untuk menyembunyikan kenangan sekarang dan hanya membukanya di waktu yang kamu tentukan di masa depan. Bayangin kayak kamu mengirim surat ke dirimu sendiri di masa depan yang baru bisa dibaca ketika waktunya tiba. Tujuan utamanya bukan sekedar menyimpan data, tapi membangun jembatan emosional antara masa kini dan masa depan. Bukan cuma melihat kembali foto lama, tapi merasakan kembali versi dirimu yang dulu yang udah lama kamu lupakan. Gimana cara kerjanya? Sederhananya gini, kamu bikin kapsul digital, bisa berupa teks, video, foto, surat, atau apapun itu. Lalu kamu pilih tanggal rilisnya, misalnya 20 Oktober 2045. Sistem akan menyimpan file itu di server terinskripsi, semacam berangkas digital super aman. Dan berangkas itu nggak bisa dibuka sebelum waktunya. Begitu tanggalnya tiba, kapsul digital itu akan bangun. Dan pesanmu otomatis dikirim ke penerima, biasanya lewat email, notifikasi platform, atau bahkan lewat sistem blockchain yang terdesentralisasi. Fakta nyata dan proyek yang sudah ada. Teknologi ini bukan cuma konsep, udah ada beberapa proyek nyata yang menerapkannya. Salah satunya timecapsule.cloud yang memungkinkan kamu menyimpan pesan dan video untuk masa depan. Ada juga kapsul AI yang pakai kecerdasan buatan buat bantu kamu menulis pesan ke diri sendiri di masa depan. AI-nya juga meniru gaya bicaramu seolah kamu benar-benar ngobrol dengan versi lamamu. Dan yang paling gila, ada proyek bernama DR Mission Foundation yang benar-benar mengirim kapsul digital ke luar angkasa. Mereka menyimpan data sejarah, seni, bahkan DNA manusia dalam chip safir kecil yang dikirim ke bulan dan orbit bumi. Ya, kita beneran udah mulai menyebarkan kenangan manusia ke luar angkasa. Kayak pesan kecil dari umat manusia yang bilang,
kamu pernah ada di sini. Fakta uniknya, beberapa kapsul digital yang dikirim ke bulan itu bahkan berisi Wikipedia lengkap, karya sastra klasik, dan data DNA manusia. Jadi kalau suatu hari nanti ada makhluk lain atau manusia masa depan menemukannya, mereka bisa tahu seperti apa peradaban kita dulu. Menakjubkan, tapi juga agak menyeramkan ya, karena ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal meninggalkan jejak eksistensi manusia dalam semesta. Tantangan dan realita di baliknya. Tapi tentu aja nggak semua semulus kedengarannya. Bayangin kalau kamu udah bikin kapsul hari ini, email yang kamu daftarkan udah nggak aktif, atau platform tempat kamu simpan datanya udah tutup. Nah, itu dia tantangan paling besar teknologi ini. Bagaimana caranya memastikan pesan tetap bisa sampai bahkan setelah puluhan tahun. Beberapa pengembang punya solusi keren. Mereka bikin multi-email backup system, jadi kapsul akan tetap dikirim ke alamat lain kalau email utama kamu udah nggak aktif. Ada juga yang pakai akun berbasis blockchain, di mana data kamu dikaitkan dengan ID digital permanen, bukan email biasa. Bahkan ada fitur digital legacy, di mana kalau kamu aktif bertahun-tahun, pesanmu bisa otomatis dikirim ke orang yang kamu percaya, kayak keluarga atau anak cucu kamu nanti. Beberapa sistem modern juga mulai menggunakan AI reminder. Setiap beberapa tahun, AI-nya akan kirim pesan ke kamu, masih mau ganti email atau penerimanya? Kalau kamu nggak jawab, AI-nya akan aktifkan mode legacy delivery dan tetap mengirimkan pesan itu bahkan ketika kamu udah nggak ada. Mungkin memory time capsule bukan tentang teknologi canggih semata, tapi tentang rasa takut manusia terhadap lupa. Kita menyimpan pesan bukan karena takut kehilangan data, tapi karena nggak mau kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Dan entah itu 10, 20, atau 50 tahun dari sekarang, ketika kamu membuka kapsul digitalmu, kamu mungkin akan sadar satu hal sederhana, bahwa masa lalu selalu punya cara untuk menyapa kita, walau hanya lewat sepotong pesan kecil dari diri kita yang dulu.